Ya ini jelas pembunuhan, ya kan, dari rekaman CCTV jelas. Walaupun CCTV ini karena megapikselnya terlalu kecil, malah blur, dia malah tidak jelas. Ini menjadi kesulitan tersendiri. Yang jelas tadi disebutkan walaupun ya ada CCTV, tetapi menurut kepolisian resolusinya sangat rendah sehingga ketika diperbesar menjadi tidak jelas megapikselnya, bahkan pecah. Tetapi Mata Najwa memperoleh secara eksklusif CCTV yang resolusinya sangat jelas. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang mengerikan. Kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. 1721 hari kasus pembunuhan Noven. Penyidikan berlarut-larut walaupun CCTV sudah sangat jelas, alat bukti terang benderang, tapi kasus pembunuhan Noven tetap belum terungkap sampai sekarang. Kenapa polisi begitu lama menangkap si pembunuh berkaos mirip Inter Milan itu? So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Andriana Yubelia Noven Cahya berumur 18 tahun saat dia dibunuh, tepat pada sore hari setelah sepulang sekolah, tanggal 8 Januari tahun 2019. Jasadnya kemudian ditemukan di sebuah gang pintas di Jalan Riau, Baranang Siang, daerah Bogor. Pembunuhan ini terekam cukup jelas oleh kamera CCTV di Jalan Riau. Pelaku memakai kaos bergaris biru hitam, celana panjang hitam, dan sendal. Seperti bolak-balik menunggu korban Noven. Dia juga sempat berpapasan dengan orang lain sebelum melakukan aksinya. Saat terlihat di dalam CCTV, pelaku segera menghampiri Noven ketika wanita asal Bandung itu lewat, lalu menikamnya tepat di dada sebelah kiri Noven. Noven langsung terjatuh dan meninggal di tempat. Sementara pelaku pembunuhan seperti berlari ke arah yang berlawanan dari CCTV. Dalam olah TKP, polisi mengamankan senjata sejenis badik yang digunakan pelaku untuk membunuh Noven. Tetapi sampai hari ini pembunuh siswi SMKS Baranang Siang itu masih bebas berkeliaran. Kenapa bisa sesulit ini aparat untuk menangkapnya? Bahkan awalnya polisi beralasan mendapatkan CCTV dengan gambar berkualitas rendah. Masih beruntung ada Mata Najwa bersama Narasi TV dan Trans7 yang berhasil memperoleh rekaman resolusi tinggi dan terlihat sangat jelas di dalam CCTV itu siapa pelakunya. Mari kita bersama-sama melihat petunjuk. Lelaki ini sekilas saja, tinggi badannya sekitar 160 cm dengan perbandingan rata-rata anak tangga sekitar 25 cm. Berat badannya profesional sekitar 50 sampai dengan 55 kilo. Kelihatan banget ya guys, dia bolak-balik di dalam CCTV itu. Kayak memang sudah menargetkan si Noven ini yang menjadi korbannya. Kalau emang dia mau membunuh orang secara random, seharusnya anak kecil yang tadi lewat di depan dia, bisa saja dia langsung bunuh. Ini menurutku ya, kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di kolom komentar. Pelaku memakai sendal dan telapak tangannya terbuka. Yang gue maksud terbuka, pelaku tidak memakai pelindung sarung tangan dan semacamnya. Ketika dia menusuk dada kirinya Noven, sangat besar pula sidik jarinya pasti tertinggal. Walau tidak begitu jelas detik-detik saat pelaku menikam Noven, sepertinya dia tidak bertele-tele dalam melakukan aksinya. Coba kita teliti. Pertama, Noven ini sedang lewat. Terus pelaku langsung memepet Noven dan menikamnya langsung tepat di dada sebelah kirinya. Dapat dimaklumi meski gangnya sepi, tapi sebelumnya ada orang lain yang lewat situ. Dengan kata lain, ini pelaku memang lagi hoki guys. Pelaku memang mendapatkan momentum yang sangat pas. Jika ada orang lain pada saat itu, sepertinya beda cerita. Dia tidak akan bisa membunuh Noven.
Namun hal ini juga mengejutkan. Apakah pelaku berhasil membunuh karena adanya kesempatan? Atau jangan-jangan ini merupakan percobaan kesekian kalinya? Polisi lah yang lebih tahu soal itu kalau dia pernah mengintai di titik yang sama sebelumnya. Dalam waktu yang tidak terlalu jauh, seharusnya masih bisa dilacak harddisk dari CCTV yang ada di dekat gang itu. Belakangan ini memang terungkap bahwa pelaku mengintai korban selama 2 hari. Selain itu, mari kita lihat peta ini dan tangkapan Street View Google pada tahun 2023. Penampakan TKP kelihatan agak berubah. Selain itu, kamera CCTV masih tetap terpasang. Sekali lagi, pembunuhan Noven lari ke arah atas setelah dia membunuh Noven. Di sana ada banyak pemukiman warga, guys, dan juga ada jalan lagi di sana. Walaupun tidak tertangkap Street View yang ada di Google. Kalau dari ujung gang itu belok ke arah kanan, jalur pelariannya akan sampai ke Jalan Pajajaran di dekat Hotel Amaris. Kalau belok ke kiri pun akan berakhir di jalan yang sama, di Jalan Pajajaran juga. Ini tuh jalan utamanya Bogor, guys, ramai banget dan pastinya di sana banyak sekali CCTV. Apabila pelakunya ini belok ke kiri dan berjalan ke arah Pajajaran, ada pos polisi di sana. Memang ada kemungkinan dia putar balik melintas jalan ke arah Riau dan Jalan Sambu. Tapi coba pikirkan beberapa kemungkinan. Setelah selesai membunuh Noven, pria itu kabur terburu-buru dan gerak-geriknya memperlihatkan kalau dia sangat panik. Jelas banget kalau dia bukan psikopat. Mungkin saja pelaku hanya sosiopatik pemula. Bahkan senjatanya dibiarkan tertancap beserta sidik jarinya. Pelaku seperti ingin menjauh sejauh-jauhnya dan secepatnya pergi dari TKP. Dengan demikian, Jalan Pajajaran menjadi pilihannya sebab dia bisa lewat kemanapun dengan lebih mudah dan gampang. Apakah dia sendiri? Atau dia bersama orang lain dan orang lain itu menunggu di satu tempat tersembunyi? Pertanyaan itu lebih masuk akal karena pelaku menghabiskan waktu untuk menunggu sebelum akhirnya dia membunuh Noven. Dia seharusnya bisa kabur dulu ke sebuah tempat di sekitar TKP. Setelah itu bisa kabur lebih jauh. Mungkin saja, tetapi itu kurang menguntungkan. Dia akan bertemu lebih banyak orang lagi. Dan jika dia singgah di rumah orang yang dikenalnya, keberadaannya lebih mudah untuk diketahui. Ada 34 saksi yang telah diperiksa sejauh ini. Di antaranya mengaku pernah berpapasan 2 kali dengan pelaku. Aparat seharusnya mampu mengembangkan informasi tersebut. Paman Noven yang bernama Martinus mengatakan sebelum kejadian ada desas-desus pembunuhan yang beredar dari mulut ke mulut di lingkungan pertemanan anaknya. Dia telah menyampaikan hal itu kepada pihak kepolisian, tetapi diabaikan. Bahkan, kasus pembunuhan Noven ini sempat tidak ada pergerakan selama beberapa waktu sebelum akhirnya Polres Bogor menyelidikinya kembali tahun ini. Kompol Rizka Fadilah sanggup membongkar kasus ini. Beliau punya rekam jejak yang sangat bagus, juga amat paham daerah Jawa Barat. Tidak heran jika investigasi pembunuhan Noven diaktifkan lagi. Karena menurut gue pribadi, kasus Noven terlalu aneh bila tidak terungkap. Aparat tinggal menyesuaikan sidik jari dengan data kependudukan, kemudian intai dan tangkap pelakunya. Dibantu dengan sketsa wajah melalui CCTV dan keterangan saksi. Seharusnya publik tidak usah dibikin gemes gitu loh. Inafis Polri itu sangat-sangat canggih kok. Tinggal niatnya aja yang dilancarkan. Yang punya informasi silakan tulis di kolom komentar. Bisa jadi bermanfaat untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Noven. Ada beberapa orang berpendapat mungkin tidak ada data sidik jari pelaku pada saat itu pada tahun 2019, atau dengan kata lain pelaku masih anak-anak, sehingga polisi sangat kesulitan mengungkapkan kasus ini. Tapi bukan di situ masalahnya. Aparat bikin keterangan itu berubah-ubah, guys. Bahkan banyak DM yang beredar dari salah satu anggota komunitas Help Noven. Komunitas ini nggak bakal ada kalau kerja aparat ini cepat. Bukan cuma di depan media, kepada komunitas Help Noven pun mereka bilang tidak ada sidik jari. Desas-desus mengatakan ada pertengkaran antara Noven dan orang yang berinisial H sebelum korban dibunuh.
Mereka yang tahu bisa terbuka pada komunitas Help Noven, tapi bungkam pada pihak yang lain. Ada yang bilang masalah cinta yang ditolak dan boneka beruang yang diberikan kepada Noven. Teman Noven berinisial J memberitahu Noven supaya dia tidak pulang sendirian. Sepertinya buntut pertengkaran itu, ada juga informasi bahwa Noven hari itu sedang sakit atau tidak enak badan, tetapi dia tetap memaksa diri untuk pergi ke sekolah. Di hari pembunuhan Noven, Kapolresta Bogor Henry Fusser saat itu baru saja sertijab. Pagi upacara dan siangnya farawel Kapolres lama. Sorenya pembunuhan Noven. Secara resminya tanggal 7 Januari jadi Kapolres. Nah, menurut polisi, pelaku mengintai korban selama 2 hari di tanggal 7 dan tanggal 8. Kita balik lagi ke percakapan temannya Noven yang berinisial J. Ibu kos Noven pernah lihat pelaku sehari sebelumnya. Ini pas banget sama pergantian struktur kepolisian. Bukan nuduh jelek ya guys. Biasanya pergantian struktur perlu adaptasi. Mungkin saja kenyataannya yang dia lihat memang rekaman CCTV itu kualitasnya memang tidak bagus. Pak Henry itu nggak lama jadi Kapolresta Bogor guys. Waktu Covid diganti oleh Kombes Susatyo. Dibilang jelek ya emang nggak jelek. Polresta Bogor di bawah dia jadi Polres terbaik se-Indonesia secara objektif. Ya Covid memang menguras SDM. Anggota kepolisian kan dilibatkan dalam banyak hal. Meski begitu, kasus ini seharusnya bisa juga jadi prioritas baik Kombes Henry atau Kombes Susatyo. Ini kasus-kasus yang sangat sensitif guys. Korbannya siswa dan lebih jauh lagi petunjuk dan alat buktinya sangat-sangat lengkap pada saat itu. Ini malah awalnya ngeles, nggak ada sidik jari lah katanya. Buset deh, padahal kan pisaunya tertancap di badannya Noven. Masa iya nggak ada sidik jarinya sedangkan pelaku tidak memakai sarung tangan? By the way, ada tambahan guys, malah katanya ada yang mengancam keluarga korban loh. Korban kebetulan adalah anak rekan kerjanya. Sudah berkali-kali ada orang yang meneror ayah korban untuk menghentikan laporannya kepada pihak kepolisian. Ngeri banget ini kasusnya. Aneh banget kalau sampai tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Pasti nggak tenang banget almarhum Noven. Setelah 4 tahun berlalu, ada update terbaru tentang kasus pembunuhan Noven. Polisi terus menggali informasi, saksi, petunjuk, dan bukti pembunuhan Adriana Yubelia Noven. Benarkah terduga pelaku dilindungi oleh lembaga keagamaan? Menanggapi ramainya komentar masyarakat di sosial media, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadila mengatakan, polisi masih menunggu hasil analisa kamera CCTV dari Pusinafis Mabes Polri. Dalam membuka kembali kasus pembunuhan Noven, polisi juga telah mendapatkan petunjuk tentang ciri-ciri, pola tingkah laku, dan gerak-gerik terduga pelaku. Tentang gerak-gerik terduga pelaku dalam CCTV, ini pun sangat penting. Ada informasi lain yang menarik dari narasumber independen yang menginvestigasi kasus ini. Kalian perhatikan video ini dengan jelas dan baik-baik ya guys. Pria berkaos mirip Inter Milan ini sepertinya mengangkat jarinya ke mulut berkali-kali, seperti sedang menggigiti jari-jarinya. Menurut Ted Bundy, prinsip pertama, manusia adalah makhluk berkebiasaan. Mungkin ini adalah gerakan refleks atau alamiah pelaku dalam situasi tertentu, panik atau mungkin cemas. Dia juga kayaknya gelisah banget, melihat sekitar, mondar-mandir tidak berhenti. Informasi yang ada mengatakan sebenarnya di antara alumni SMK korban, teman-teman bahkan komunitas Help Noven sudah mencurigai seseorang yang notabene kakak kelasnya Noven sendiri. Bukan kebetulan, saat narasumber ini menggali keterangan dari teman-teman terduga pelaku, mereka juga mengatakan bahwa terduga pelaku punya kebiasaan menggigit kuku jari tangan jika sedang panik, grogi, atau sedang cemas. Timbul banyak sekali pertanyaan, bagaimana mungkin terduga pelaku adalah kakak kelasnya, sedangkan Noven dibunuh saat dia duduk di kelas 3 SMA. Berarti sudah lulus atau alumni, tetapi tetap bisa disebut kakak kelas. Oleh karena itu, seharusnya wajar dia punya waktu untuk membunuh, bisa menyusun alibi, sudah tidak bersekolah karena memang bukan muridnya lagi. Apabila informasi ini sesuai, maka terduga pelaku kemungkinan besar tidak lagi berstatus anak sekolah. Kemungkinan besar juga dia sudah punya kartu identitas.
Ada juga informasi lain tentang kecurigaan terduga pelaku yang dilindungi oleh sebuah lembaga keagamaan. Kalian bisa Google sendiri SMK Noven. SMK-nya Noven berafiliasi dengan apa? Lalu simpulkan sendiri. Tentu saja intervensi lembaga bukan barang baru. Siapa saja bisa menutupi kebenaran. Kalian masih ingat kasus santri yang meninggal dianiaya tahun lalu? Awalnya juga terkesan ditutup-tutupi oleh pihak pengurus. Hal serupa juga bisa saja menimpa Noven. Next, aku akan bawain kasus yang soal anak santri yang meninggal karena dianiaya ya. Kenapa terduga pelaku terkesan disembunyikan? Menurut informasi ayah dari almarhum Noven, terduga pelaku pernah menjadi pengurus di rumah ibadah. Ibunya supplier catering di sana, dan kakak terduga pelaku pernah menempuh sekolah pemuka agama. Tentu informasi yang gue berikan ini berpotensi keliru atau tidak sepenuhnya akurat. Karena itu perlu berhati-hati, dan kita semua perlu mendorong kepolisian untuk secepatnya menuntaskan kasusnya Noven ini. Posisi terakhir biliknya masih di Inafis. Saya percaya sekali aparat akan membuktikan masih ada keadilan untuk almarhum Noven. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Perbanyak komen semangat untuk aku, biar aku semakin semangat bikin kontennya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.